Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferani Ardiana. Saya mengajar di SD Islam Al-Rodul Amin Full Day Education Gresik. Saat ini saya adalah mahasiswa PTB Derajat kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya melakukan praktek mengajar tema 4 globalisasi di kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Berarti siap belajar pagi ini? Ya, senang sekali Ustaz Dafe, semuanya sudah siap belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasanya kita awali dengan doa dulu ya. Bismillah, berharap dengan ridhonya Allah pelajaran hari ini dipermudah sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Alhamdulillah. Siapa gilirannya yang mimpin doa? Silakan maju Mas Rafa. Stand up. Greet your teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Rafa. Anak-anak, apakah semuanya masuk hari ini? Oke, berarti semuanya sehat ya Allah. Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu supaya kita menjadi generasi yang nasionalis. Pinter. Siapa yang mau pimpin? Silakan maju. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya.
Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia. Ya. Tak bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Negeri Indonesia untuk beramai untuk selama-lamanya. Kita semua sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia Pak Queen, dan terima kasih anak-anakku semuanya. Hari ini sangat semangat sekali. Anak-anak masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Silakan. Globalisasi. Pinter sekali Mbak Zafi. Ada yang masih ingat apa sih globalisasi? Boleh angkat tangannya? Ya, silakan Mas Bintang. Globalisasi adalah menuju ke masyarakat yang lebih global. Kita pergi ke luar negeri. Terus, masih ingat nggak manfaat globalisasi itu apa ya? Ikut membantu dunia. Selain itu, ada lagi, kan kita sudah belajar tentang globalisasi. Ada yang masih ingat manfaat globalisasi itu apa? Siapa yang mau jawab? Ayo. Teman-teman, masih ingat apa manfaat globalisasi? Silakan Mas Rafa. Kemajuan teknologi. Teknologinya maju. Ada yang masih ingat lagi? Kemajuan transportasi. Ada lagi? Dengan adanya globalisasi, maka semua dunia menjadi terhubung. Maka kita akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi dan teknologi. Lah ya, untuk hari ini Ustazah V kita semua akan melakukan 3 kegiatan. Ya, sudah dilakukan Ustazah V dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kita akan melihat video. Jadi dari video ini nanti sampean akan menganalisa tentang bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia. Yang kedua, nanti akan disajikan slideshow, ada PowerPoint. Nah, nanti di situ kita akan berdiskusi, menganalisa bagaimana peran Indonesia dalam politik tersebut. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang eksperimen membuat lampu yang hemat energi. Siap? Ya. Belum siap semuanya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk meja. Kalau kau suka hati, tepuk meja. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk meja. Kalau kau suka hati, bilang irada. Kalau kau suka hati, bilang irada. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang irada. Kalau kau suka hati, teriak oke. Kalau kau suka hati, teriak oke. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak oke. Kalau kau suka hati semuanya.
Iraja, oke. Kalau kau suka hati semuanya. Iraja, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Iraja, oke. Siap lihat video. Siap. Siap. Oke. Sudah lihat videonya? Sudah. Seru nggak videonya? Seru. Ada yang tahu video tadi tentang apa, anak-anak? Politik. Pinter. Politiknya siapa? Indonesia. Bagaimana politiknya Indonesia? Ayo, politiknya Indonesia. Silakan. Bebas aktif. Pinter. Politik Indonesia bebas aktif. Ada yang tahu maksudnya aktif itu apa? Silakan Mas Bintang. Tidak terikat oleh sesuatu. Selain lagi ada lagi. Katanya Mas Bintang, bebas itu tidak terikat oleh sesuatu. Bebas ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang lain lagi jawabannya? Silakan Mas Fadil. Bebas menentukan pilihan. Jadi bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari negara lain. Kalau aktif, siapa yang bisa? Ayo, silakan Mbak Afika. Ikut membantu dunia. Selain membantu dunia, membantu negara berkonflik ya. Jadi memang politik yang ada di Indonesia adalah bebas aktif. Kalau sampean tadi lihat videonya, sampean akan mendengar tadi juga dibilang di videonya kalau Indonesia ini bebas aktif artinya tidak memihak kepada negara blok barat dan blok timur. Jadi Indonesia itu bersikap netral, tidak memihak kedua blok tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya Indonesia ingin menciptakan perdamaian dunia. Oke ya. Seperti yang sudah dibilang Ustazah, kalau hari ini kita akan melakukan analisis tentang bagaimana politik bebas aktif yang ada di Indonesia. Ya, jadi sekarang Ustazah V akan membagikan LKPD. Silakan sampean berunding tentang bagaimana politik di Indonesia. Silakan berunding dengan kelompoknya. Nanti dikasih Ustazah V waktu 5 menit. Setelah itu silakan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Oke, ini dengan kelompok apa ini? Politik. Kelompok apa ini? Ekonomi. Kelompok apa ini? Budaya. Dan ini kelompok sosial. Silakan mulai berdiskusi dan mulai dikerjakan ya. Yuk. Yes. Mbak aku menilai. Silakan.
Kita di sini. Oh, jawaban kita itu. Wilayah apa ini? Belum. Ini sini. Sama dulu kasih baca. Kelompok apa ini? Sosial. Oke. Ini kok lo. Kelompok budaya. Kayak waktu laut apa namanya? Waktu Amerika lawan Uni Soviet, blok barat dan blok timur. Pinter sekali Mas Rafa. Nah. Sudah 5 menit? Ya, yuk. Sekarang waktunya presentasi. Siapa yang berani maju? Kelompok budaya. Silakan maju kelompok budaya. Semuanya beri tepuk tangan pada kelompok budaya, anak-anak. Ayo kelompok budaya, silakan presentasi. Salam. Waalaikumsalam. Bebas artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia ini. Sedangkan politik aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Terima kasih. Setuju dengan jawaban kelompok budaya? Jawabannya betul. Ucapkan terima kasih kepada kelompok budaya. Terima kasih. Silakan kelompok budaya. Sudah, kita sudah melakukan tujuan yang pertama. Yang kedua, habis ini kita akan melihat PowerPoint yang sudah disiapkan oleh Ustazah V. Sekarang kita akan melihat slideshow PowerPoint yang sudah disiapkan oleh Ustazah. Kita tadi sudah belajar tentang bagaimana politik yang bebas aktif. Sekarang kita akan belajar tentang peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama di lingkup negara ASEAN. Masih ingat negara ASEAN itu ada di mana, Rek? Asia Tenggara. Kita termasuk negara ASEAN apa tidak? Ya, kita termasuk negara ASEAN. Dan kerjasama peran Indonesia di dalam ASEAN adalah dalam bidang politik, berarti Indonesia aktif mengirimkan apa ini, Nak? Duta dan konsul. Selain ini apa lagi? Ada yang tahu siapa itu konsul itu? Konsul itu orang yang diangkat oleh suatu negara, kemudian diberi tugas untuk tinggal di negara lainnya. Seperti Mbak Pica, ya. Mbak Pica ini nanti kalau sudah besar, dia akan menjadi konsulat. Nah, Mbak Pica ini akan dipindah ke negara tetangga di ASEAN, pindah di Singapura, menjadi perwakilan Indonesia di negara Singapura. Di bidang politik, nanti di sana Mbak Pica harus bisa menjaga hubungan yang baik antara Indonesia dan Singapura, seperti itu. Ya, kemudian selain itu apa lagi? Lah, ini. Selain itu, Indonesia juga melaksanakan perjanjian apa namanya? Ekstradisi. Apa sih maksudnya perjanjian ekstradisi? Pinter sekali. Proses ketika seorang tawanan dari luar negeri dikembalikan lagi ke negara asalnya. Masih ingat ketika Ibu Susi menjabat menjadi Menteri Kelautan? Ingat? Apa yang dilakukan Bu Susi waktu itu? Mengebom. Apa yang dibom? Kapal. Yang dibom itu kapalnya atau awak kapalnya? Kapalnya yang dibom. Kemudian awak kapalnya diapakan? Ditahan oleh Indonesia. Dengan perjanjian ekstradisi, nanti tawanan ini akan diapakan, Nak? Dikembalikan ke negara
asalnya. Lah itu adalah beberapa contoh bentuk peran serta kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Ya, jadi kegiatan kita yang kedua sama dengan yang pertama. Tadi di LKPD-nya ada 2 kegiatan kedua ya. Silakan dianalisa bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Ya, silakan berdiskusi lagi anak-anak. Diberi waktu usaha Davel 5 menit. Setelah itu kita akan presentasi kembali. Siap? Siap. Masih semangat? Kalau masih semangat, kita kasih tepuk loh. Tepuk loh. Wow, keren. Terima kasih. Silakan berunding lagi. Silakan berdiskusi lagi. Ya. Sudah selesai? Santun? Santun. Siapa yang mau presentasi? Kelompok mana yang mau presentasi? Sudah selesai, waktunya habis. Siapa yang mau melakukan presentasi? Ya, silakan maju kelompok ekonomi. Kasih tepuk tangan untuk ekonomi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi akan membacakan hasil presentasi kami. Bentuk kerjasama politik yaitu mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, menciptakan stabilitas politik, mengadakan perjanjian ekstradisi. Bagaimana jawabannya? Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada kelompok ekonomi. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok sosial. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Mengirim duta dan konsul ke negara anggota, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. Ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan menyelesaikan konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Bagaimana? Ya, anak-anak capek ya belajarnya? Capek ya. Biar gak capek, kita tepuk hemat energi dulu. Kalau ini, masih ingat ini? Ingat ya. Kalau kau cinta bumi, hemat air. Gitu ya? Mulai 1, 2, 3. Kalau kau cinta bumi, hemat air. Kalau kau cinta bumi, hemat listrik. Kalau kau cinta bumi, ayo kita berhemat. Kalau kau cinta bumi, pakai energi alternatif. Lah, sudah ya. Sekarang Ustaz David mau bercerita dulu. Kita tadi sudah belajar tentang globalisasi. Apa tadi manfaatnya globalisasi anak-anak? Banyak, kita terhubung dengan negara lain, dengan negara luar. Kemudian dengan globalisasi, maka Indonesia juga harus melakukan politik yang bebas
aktif. Manfaat dari politik bebas aktif tadi apa, Nak? Manfaatnya bisa menciptakan negara yang aman, damai, tertib. Lah, kalau Indonesia menjadi negara aman, tertib dengan adanya globalisasi, maka akan banyak sekali negara-negara dari luar negeri berinvestasi ke Indonesia. Berarti dengan banyaknya negara yang ada di Indonesia, investor-investor dan perusahaan asing yang membangun perusahaannya di Indonesia, maka apa yang akan terjadi di Indonesia? Indonesia menjadi semakin apa, Nak? Maju, semakin kaya. Lah, tapi dengan seiring banyaknya perusahaan yang ada, bisakah sampai bayangkan berapa banyak pasokan energi listrik kita yang akan terkuras? Banyak sekali. Lama-lama energi listrik bagaimana, Rek? Bagaimana energi listriknya akan semakin habis. Karena apa kok tadi habis? Pintar dipakai untuk penerangan para perusahaan dan pabrik. Lah, bagaimana cara kita sehingga pasokan energi listrik tadi tidak cepat habis? Menggunakan energi alternatif. Pintar sekali Mas Rafa. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Bagaimana caranya kita bisa menghemat sumber energi yang ada di negara kita. Caranya salah satu ini tadi. Lah, seperti yang dibilang Ustazah, kemarin kan Ustazah sudah bilang, anak-anak besok kita akan bereksperimen membuat lampu yang hemat energi. Ya, sudah siapkan bahannya? Bahan apa saja yang sudah sampai bawa, Nak? Kardus, apalagi? Baterai, kemudian lampu, kabel, apalagi? Saklar. Dan tentu saja, apalagi, Rek? Betul sekali. Ya, terus bagaimana caranya Ustazah membuat lampu hemat energi? Nah, di LKPD sampean sebetulnya tadi sudah ada langkah-langkah untuk membuat rangkaian lampu hemat energi. Nah, silakan buatlah 2 rangkaian lampu sederhana seri, kemudian rangkainya dipasang dengan 2 kelompok ini, mereka sudah membawa lampu pijar. Kelompok ekonomi dan politik membawa lampu LED. Setelah kita rangkai semua rangkaiannya dipasang dengan lampu tersebut, maka kita akan mencari tahu lampu manakah yang bisa membuat energinya lebih hemat. Ya, sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, silakan kita mulai eksperimennya. Yuk. Siapkan alat-alatnya, silakan dikeluarkan dan kita mulai berdiskusi kembali. Lah, silakan mulai dirangkai lagi lampu-lampunya. Nah, ada lampunya lah ya. Ya, silakan dirangkai. Ini kebalik nanti dimasukkan di sini ya. Nah, siap. Kalau ada yang kurang kabelnya, boleh minta Ustazah F. Nih. Berhasil? Ya, coba lihat. Wah, bernyala. Ya, lampu apa ini? Bagaimana berhasil percobaannya, eksperimennya? Coba dinyalakan. Alhamdulillah. Lampu apa ini? Lampu pijar. Sekarang dilihat. Baterainya semakin lama panas enggak? Pegang. Panas kan? Ya, anget kan? Nah, ya. Terang enggak? Terang, ya. Panas kan? Semakin lama baterainya akan panas. Kita lihat sekarang lampu sini sudah berhasil nyala. Belum, silakan dicek. Ini sudah nyala. Lah. Lah ya. Lampu apa ini? Lampu pijar. Dilihat baterainya nanti menjadi panas enggak? Semakin lama akan semakin
panas. Teman-teman, anak-anak, kita sudah melakukan eksperimen. Sekarang kita akan lihat dari kelompok apa ini? Politik. Politik. Politik tadi lampunya apa, nak? Pijar. Kelompok apa ini? Ekonomi. Lampunya apa? LED. Sekarang teman-teman yang lain, anak-anak yang lain coba dibandingkan. Manakah yang nyalanya lebih terang? LED. Sekarang kita lihat. Coba dipegang baterainya. Panas enggak? Anget kan? Kalau ini kan enggak kan? Nah, berarti kalau kita lihat dari sini, lah lampu pijar ini ternyata mengubah energinya menjadi panas sehingga dia tidak bisa terang. Sedangkan yang di sini, lah energinya dia baterainya tidak panas dan nyala lampunya dia mengubah listriknya menjadi cahaya. Berarti anak-anak, manakah lampu yang lebih hemat energi? LED. Apakah di rumah kalian sudah pakai lampu LED? Alhamdulillah. Oke. Beri terima kasih kepada ekonomi dan politik. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan kembali ke bangkunya. Terima kasih. Seperti biasanya kita akan mengevaluasi pelajaran kita hari ini. Sudah 3 tahapan yang kita lakukan. Sekarang Ustaz David pingin ngecek lah ya apa hasil belajarnya sampai hari ini. Silakan dikerjakan. Kalau tadi kita berdiskusi, sekarang kita melakukan mandiri. Jangan berdiskusi dengan temannya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa ditulis nama lengkapnya. Silakan mulai dikerjakan ya, Nak. Tulis nama lengkapnya. Nah. Barang dicari manakah yang mempunyai cara penghemat energi listrik yang paling hemat, pakai yang mana? Kalau sudah kasih Ustaz Dafe ya, biar sekalian dinilai sama Ustaz Dafe. Sudah selesai ya? Terima kasih Mbak Queen. Terima kasih. Terima kasih ya, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah Mas Rafa? Sudah. Pinter. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Putri. Sampun Mas. Terima kasih Mas Ruli. Ya, Mas Adli. Ya. Terima kasih. Sudah semuanya? Terima kasih. Oh iya toh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Senang nggak? Apakah sampean ada kesulitan? Tidak. Bagian mana yang paling senang pelajaran hari ini? Eksperimen melakukan lampu hemat sama nonton apa tadi? Video tentang politik luar negeri. Ya, besok kita akan belajar yang lebih seru lagi. Kita akan mencari sumber energi alternatif yang lain yang bisa membuat Indonesia menghemat energi listriknya. Jadi siap-siap besok silakan dibaca lagi tema 4 halaman selanjutnya. Ya, anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini seperti biasanya, yuk kita nyanyi lagu daerah. Kalau tadi sudah nyanyi lagu wajib, sekarang kita nyanyi lagu daerah. Lah, kita akan nyanyi Gundul-Gundul Kacul. Mbak Natasha, tadi sudah pesan aku pengen nyanyi Ustazah. Ya, oke. Siap. Ya, boleh goyang. Boleh goyang. Masih ada belum goyang? Gundul kacil,
Semuanya sekarang coba bayangkan bagaimana seandainya seluruh orang di Indonesia atau sebagian orang di Indonesia mereka sadar dan mau hemat energinya. Maka apa yang akan terjadi di Indonesia? Makin maju. Ya, Indonesia akan semakin maju. Berarti mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita ajak orang tua kita, teman kita, tetangga kita untuk melakukan hemat energi. Dengan hemat energi kita juga akan menyayangi bumi kita. Ya, sebelum terakhir kita akhiri pelajaran hari ini, minta tolong kita tutup dengan doa. Mbak Zafi, silakan maju. Ayo. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Mbak Zafi. Terima kasih anak-anak semua. Semoga ilmunya hari ini manfaat. Dan silakan istirahat dan dilanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.